Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afandi Kurdi dengan NIM 120380051, Prodi Desain Komunikasi Visual TPB 56, akan mendemonstrasikan tugas akhir PKS 2 yang saya mengambil materi matematika dan fisika, yang mana matematika saya mengerjakan sistem persamaan linier metode Cramer, dan yang fisikanya program menghitung percobaan hukum Ohm. Langsung saja saya akan langsung ke demonstrasi pemrogramannya. Ini langsung ke pemrograman pertama, yaitu sistem persamaan linear metode Cramer. Di sini kita bisa lihat flowchartnya dari start dan float, yang floatnya tuh A10, AB, B10, C10, D10, AB, CD, integer, I, X, opsi, chartnya kata. Di sini terdapat do atau do tuh kayak pengulangan do. Opsi 1 sistem persamaan linear 2 variabel, dan ada sistem persamaan linear 3 variabel opsi 2 nya. For pengulangan for, dan ke bawah itu if else, dan paling bawah itu eksekusi terakhir, yaitu memulai jika user ingin mengulang pemrograman. Kita langsung ke C++ nya. Dan ini ke program C++ nya. Yang pertama tentu include username, declare-nya using namespace std, fungsi utama in main, floatnya A10, B10, C10, D10, A, B, C, D, integer, I, X, option, chart kata. Pengulangan, kita pakai pengulangan do, X sama dengan 0, sistem CLS, jadi nanti dia bakal langsung ke hilang, yang pilihannya langsung ke sini. Output cout sistem persamaan linear metode Cramer. Pertama 2 variabel, yang pilihan kedua 3 variabel. Jadi nanti di sini ada 2 pilihan. Masukkan opsi, input opsi. Jika user memasukkan 1, maka dia akan langsung bekerja ke sistem persamaan linear 2 variabel yang pertama ini. Nah, di sini nanti bakal ada persamaan AX tambah BY sama dengan C. Pengulangan for, persamaan nilai A sama dengan input nilai A, nanti ada output nilai B, masuk input nilai B, keluar output nilai C, masukkan nilai C. X plus cout N, persamaannya sistem persamaan, nanti bakal keluar outputnya yang pertama nilai yang sudah kita masukkan X ditambah nilai yang sudah kita masukkan Y sama dengan nilai yang sudah kita masukkan yang tadi A, B, C, D di atas, dan yang kedua pun sama. Nah, langsung nanti di sini akan keluar output matriksnya yang dari yang di atas, hitungan atas. Determinan A sama dengan hasilnya nanti. If jika karena determinan A sama dengan 0, maka sistem persamaan tidak memiliki solusi atau memiliki banyak solusi. Dan yang lain else, karena determinan A tidak sama dengan 0, maka akan ada matriks A1 di bawahnya nanti, hasil matriksnya. Determinan A1 sama dengan berapa, determinan A2 sama dengan berapa matriksnya, dan determinan A2 hasilnya berapa. Maka dari nilai X
matriksnya itu determinan 1 bagi determinan A sama dengan, nanti akan keluar hasilnya sini, dan sama dengan yang Y. Dan jika yang kita pilih, opsi yang kita pilih itu 2, yaitu sistem persamaan linear 3 variabel, itu sama kayak di atas, persamaan AX tambah B tambah C sama dengan D. Persamaan masih sama seperti yang di atas, tapi ini lebih jadi 4 dia, A ditambah D. Masih sama sistem persamaan 1, nilai yang kita masukkan X tambah nilai yang kita masukkan Y tambah nilai yang kita masukkan Z sama dengan hasil nilai yang kita masukkan. Seterusnya hingga yang ketiga sama seperti di atas, matriks A hasilnya tidak A, matriksnya berapa, determinan A hasilnya berapa. Dan nanti jika determinan A sama dengan 0, sistem persamaan tidak memiliki solusi atau memiliki banyak solusi. Nah, kalau determinan A tidak sama sekali tidak sama dengan 0, maka dia akan keluar matriks A1, akan keluar matriksnya, determinan A1 berapa hasilnya, A2 akan keluar matriksnya, dan determinan A2 berapa hasilnya, seterusnya hingga ke bawah. Maka nilai dari hasil dari atas, Cout X sama dengan determinan A1 dibagi determinan A berapa, dan seterusnya. Else tidak ditemukan option. Jika semua data itu tidak dipenuhi, maka akan ke sini jatuhnya. Nah, langsung di program terakhir akan keluar output memulai program kembali, ya atau tidak. Jika kita tekan Y, maka akan mengulang lagi ke atas while, perulangan while Y. Jika T, maka dia akan berhenti, programnya akan berhenti. Langsung kita run saja ya. Di sini akan diminta memasukkan opsi, mau yang 2 variabel atau 3 variabel. Kita coba yang 2 variabel. Masukkan 1, enter. Dia langsung kan kayak ke halaman baru gitu. Persamaan AX tambah BY sama dengan C. Persamaan 1, nilai A nih masukin serah aja ya. Masukkan 2, 5, 3. Enter. Yang persamaan yang kedua sama aja, masukin serah. Nah, maka di sini akan keluar outputnya sistem persamaan 2x ditambah 5y sama dengan 3. Dari tadi sini 2x. Nah, 4x ditambah 5y sama dengan 6. Matriksnya kayak di bawah di sini. Maka determinan A sama dengan min 10. Karena determinan A tidak sama dengan 0, maka A1 sama dengan ini matriks di sini, determinan A1 sama dengan min 15. A2 sama dengan 0, maka nilai dari X sama dengan determinan A1 dibagi determinan A sama dengan 1,5, determinan A2 dibagi determinan A sama dengan min 0. Memulai program kembali. Misalkan kita ulang ya, kita coba yang variabel 3. Ya, harus pakai Y besar, Y kapital, supaya bisa dia akan mengulang. Kita coba yang variabel, yang 3 variabel 2. Enter. Seperti tadi kita masukkan saja nilainya. Dia akan ada 4. Akan keluar sistem persamaan 3x tambah 4y ditambah 5z sama dengan 6. Seterusnya seperti yang sudah kita input di atas. Matriks A sama dengan 3, 4 sama dengan 0, A sama dengan 0. Karena determinan A sama dengan 0, maka sistem persamaan tidak memiliki solusi atau memiliki banyak solusi karena hasilnya 0 ya.
kita memulai program kembali. Jika tidak atau sudah cukup tekan T, enter, maka sistem akan berhenti sampai di sini. Kita lanjut ke pemrograman kedua. Dan kita sekarang ke pemrograman kedua, yaitu menghitung percobaan pada hukum Ohm. Di sini terdapat array, kita pilih array, terus array nilai 3 integer pilihan, dan ada output, klik 1 untuk memulai. Inputnya pilihan dan while. Dan nanti akan ada output program menghitung percobaan pada hukum Ohm. Klik 1 untuk mencari nilai V, 2 untuk mencari nilai R, 3 untuk mencari nilai I, dan 4 untuk berhenti dari program. Dan terdapat output pilihan percobaan, integer pilihan. Jika user memilih 1, maka output yang akan keluar yaitu mencari nilai V, memasukkan nilai dan diminta untuk memasukkan nilai I dan nilai R, maka hasilnya akan keluar. Begitupun seterusnya, ini mencari nilai R, mencari nilai I. Dan jika selesai, user akan diminta untuk memilih 1 atau 2 untuk mengulang lagi program atau tidak. Jika 1, mereka akan mengulang lagi, 2 mereka tidak ingin mengulang lagi. Kita coba run. Klik 1, enter. Program menghitung percobaan pada hukum Ohm. Klik 1 untuk mencari nilai V, klik 2 untuk mencari nilai R, klik 3 untuk mencari nilai I, klik 4 untuk keluar dari program. Kita coba 1, enter. Ini kita masukin terserah aja ya. Maka hasil yang dikeluarkan adalah 6. Apakah Anda ingin mengulang lagi? Ketik 1 jika iya, ketik 2 jika tidak. Kita tidak aja, ketik 2, maka dia akan keluar. Terima kasih. Kita langsung ke program C++ nya. Nah, di sini terdapat float. Nah, untuk pemrograman C++ nya sendiri, kita buat dulu declare include string dan include math, lalu using namespace seperti biasa. Lalu float nilai berjumlah 3, float nilai array berjumlah 3, lalu integernya pilihan, dan in yang berupa fungsi utama. Lalu terdapat while atau pengulangan, pilihan terdapat kurang lebih 4. Lalu terdapat output pemrograman menghitung percobaan hukum Ohm, dan di sini kita ada 3 yang kita cari, yaitu V, R, dan I, atau tegangan, hambatan, dan arus, dan yang terakhir exit. Lalu jika pilihannya 1, maka dia akan mencari nilai V atau nilai tegangan, yang dimana di sini akan terdapat output memasuki nilai I dan output masukkan nilai R, maka akan keluar nilai V atau nilai tegangan yang berupa volt. Dan else if jika pilihannya 2, dia akan mencari nilai R, masukkan nilai V, dan output masukkan nilai I atau nilai arus, maka akan keluar R-nya atau nilai hambatannya yang berupa ohm. Dan yang pilihan ketiga yaitu mencari nilai I atau arus, maka di sini outputnya meminta kita untuk memasukkan nilai V dan memasukkan nilai R, lalu akan keluar nilai arusnya yang berupa ampere. Begitu sampai nanti diulang kembali karena kita menggunakan while atau perulangan. Sekarang kita coba run, kita coba compile run. Nah, di sini akan keluar program menghitung percobaan hukum Ohm.
Yang pertama mencari nilai V, yang kedua mencari nilai R, yang ketiga mencari nilai I, yang keempat exit atau mengakhiri pemrogramannya. Kita coba nomor 1, tekan 1, input 1, enter, maka akan keluar mencari nilai V dan masukkan nilai I, masukkan arus. Di sini terserah, maksudnya user mau hitung berapa. Misalkan kita masukkan 3, akan keluar masukkan nilai R, misalkan 4, enter. Nah, maka akan keluar outputnya yaitu 12 volt. Maka akan terulang lagi programnya seperti atas, seperti ini. Kita coba lagi ya, yang 2, enter, sama saja seperti yang atas itu, masukkan nilai V 3, misalkan 4. Nah, maka akan keluar nilai R nya itu 0,75 ohm. Kita coba tekan 4, enter, maka dia akan menyudahi atau menghentikan program sampai di sini saja karena 4 exit itu selesai. Kira-kira sampai sini penjelasan yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.